Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuni Hertin Raha. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Bawolato. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Pada kali ini saya akan memaparkan video tentang materi cerpen di kelas 9A SMP Negeri 1 Bawolato sebagai bahan pembelajaran saya atau bahan tugas terakhir saya ujian kinerja PPK dalam jabatan tahun 2022. Terima kasih. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Siap belajar untuk hari ini? Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang memimpin kita berdoa? Ya, silakan kita untuk maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Siang hari ini kita kiranya Engkau memberkati kami hingga selesai Tuhan dan juga kasih pada Yesus. Hanya sesuatu Iya, silakan dulu. Terima kasih, Rita. Nilka, coba geser meja ke depan. Diseimbangkan, geser. Seimbangkan dengan kelas meja yang sebelah. Oke, sebelum kita memulai saya absen dulu. Makan absen. Agustia Rase, hadir Bu. Aswin Tati Talamanma, hadir Bu. Agus Putri Wati Lapau, Hadir Bu. Alfredo Lapau, Astita Lase, Hadir Bu. Berta Christopher Daily, Berta Linda Talamanma, Hadir Bu. Bernadetta Mutelia Pula, Hadir Bu. Christoph S. P. Talamanma, Deborah Windy Sep Ceria, Hadir Bu. Etika Julfin, Esther Purnamasari Lase, Hadir Bu. Pedro Juliana Lapau, Firtisman Laia, Hadir Bu. Fitri Dawati Tapenalo, Hadir Bu. Fitri Ayu, Hadir Bu. Febri, Hadir Bu. Friska, Hadir Bu. Hesti, Hadir Bu. Idaman, Ivana, Juang Anugrah, Julita, Lena, Hadir Bu. Milka, Hadir Bu. Nokta, Hadir Bu. Ripka, Hadir Bu. Reslina, Hadir Bu. Selviana, Hadir Bu. Suciati, Hadir Bu. Serima, Surtina, Hadir Bu. Welfare, Hadir Bu. Wikel, Hadir Bu. dan Yosafat. Oke, semua hadir? Ya, pada hari ini kita akan memulai pada materi baru, di mana kita sudah belajar pada minggu yang lalu. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Tentang? Oh iya, silakan. Yang kita pelajari minggu yang lalu adalah tentang pidato persuasif, seperti pengertian, struktur, dan cara penyampaiannya. Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif, struktur pidato persuasif, langkah-langkahnya, metodenya, sampai pada menyusun pidato persuasif. Saya ucapkan dulu terima kasih bagi anak-anak kami yang sudah menyelesaikan tugasnya pada
minggu ini, di mana kita tugasnya pada minggu yang lalu saya sudah menugaskan anak-anak kami semua untuk memvideokan anak-anak kami pada teks pidato persuasif, dan terima kasih sudah mengirimkan linknya. Dan bagi yang masih belum, silakan untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang cerpen. Ya, kita akan melanjutkan materi kita tentang cerpen. Cerpen ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita membaca, terlebih-lebih membaca buku bahasa Indonesia, kita pasti menemukan cerpen. Cerpen ini sangat berguna ya, karena kalau kita mau jadi penulis, menuliskan apa yang sedang kita alami, kita bisa menuliskan dalam bentuk cerpen. Nah, tujuan indikator pembelajaran kita adalah di mana pada KD 3.5 kita akan mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sedangkan pada bagian keterampilannya kita menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerpen. Berikutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini. Kalau kita sudah belajar hari ini, yang merupakan tujuan pembelajaran ada 4. Anak-anak kan setelah mengikuti proses pembelajaran dapat mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita pendek. Kemudian dapat mengidentifikasi unsur ekstrinsiknya. Kemudian dapat menyimpulkan unsur intrinsik dan dapat menyimpulkan unsur ekstrinsik. Sebelum Ibu memaparkan materi, Ibu akan membentuk kelompok. Iya, semua kelompok dulu silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ke sini, kelompok 1 ini silakan bentuk kelompok, kelompok 2, kelompok 3. Yang kelompok ini silakan bentuk ya. Karena kalian nggak terlibat. membentuk kelompok. Oke, nanti silakan diarahkan pandangannya dulu di sini, Christopher, Alfredo, Teko. Arahkan pandangannya ke sini.
dengan cerpen atau cerita pendek? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan Faisal. Jadi menurut saya cerpen ini berasal dari dua kata, yakni cerita yang mengandung arti perubahan mengenai bagaimana sesuatu hal terjadi relatif singkat, tentang kisah yang diceritakan atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan tokoh. Iya, terima kasih Faisal. Silakan tepuk tangan untuk memberikan tanggapannya apa itu cerpen? Iya, silakan Hesti. Menurut saya cerpen adalah prosa pendek yang diceritakan dan ditulis secara fiksi dan fantasi. Oke, silakan tepuk tangan untuk si. Ada lagi? Oh ya, silakan Juang. Menurut saya, cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang bersifat fiksi dan tidak terjadi di dalam dunia nyata, akan tetapi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oke, tepuk tangan untuk Juang. Iya, yang anak-anak kami jawab itu sudah sangat tepat sekali. Maka bisa kita simpulkan, cerpen itu adalah jenis karya sastra prosa yang bersifat fiktif yang menceritakan kisah suatu tokoh secara ringkas disertai dengan konflik dan penyelesaian masalah. Di mana cerpen ini, kalau kita membacanya hanya cukup sekali dulu, sering dikatakan seperti itu, karena ceritanya tidak berbab-bab. Kita bisa membacanya 15 menit tergantung bagaimana kecepatan kita membaca. Di dalam cerpen ada unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung di dalam cerita, dan unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang terkandung di luar cerita. Unsur intrinsik ada 7, dimulai dari tema, kemudian latar. Latar itu ada suasana, latar tempat, ada latar suasana, ada latar waktu, kemudian tokoh, orang-orang yang berperan di dalam cerita, kemudian penokohan atau watak. Itu kalau penokohan atau watak itu adalah sifat dari tokoh. Berikutnya alur. Alur ini jalan ceritanya, diceritakan maju kah, atau diceritakan mundur kah, atau campuran. Berikutnya sudut pandang. Sudut pandang ini bagaimana posisi pengarang di dalam cerita. Apakah ia menceritakan pengalaman pribadinya sendiri, atau ia menceritakan orang lain? Kalau ia menceritakan tentang pengalamannya sendiri, maka ia di sudut pandang dalam cerita ia sebagai orang pertama. Tapi kalau misalnya ibu menceritakan kisah si Fable lah, contoh kan, saya tahu cerita si Fable. Dia cerita, mungkin dia sebelum-sebelumnya pernah cerita dengan saya. Kemudian ceritanya itu saya angkat menjadi cerpen, maka posisi pengarang di dalam cerita sebagai sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir adalah amanat. Di dalam sebuah cerita pendek yang lebih tersirat, walaupun nanti ada tidak tertulis, tapi dia tersirat, itu adalah amanat. Di mana amanat ini adalah merupakan pesan moral yang dapat dipetik oleh pembaca. Berikutnya ada unsur ini pemaparan dari unsur-unsur intrinsik, dimulai dari tema tadi. Tema itu adalah ide gagasan, kemudian ada tokoh, ada penokohan, ada alurnya, ada setting yang mengacu pada waktu, tempat, suasana terjadinya, kemudian ada unsur intrinsik dilihat dari sudut pandang, kemudian yang terakhir adalah amanat. Berikutnya, unsur yang berikutnya adalah ada unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen ini adalah sebuah unsur yang di luar dari cerita. Berarti kalau dilihat dari cerita itu adalah kita wajib tahu di dalam unsur ekstrinsik di dalam cerpen itu siapa dulu nama pengarangnya, berasal dari mana pengarang itu, sehingga ketika kita sudah tahu, kita dapat membuat unsur ekstrinsiknya, kita dapat mengetahui latar belakang masyarakatnya, kira-kira si penulis berada di lingkungan masyarakat seperti apa, bagaimana ideologi negaranya, bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana kondisi sosial dan kondisi politiknya. Kemudian latar belakang penulis.
menulis bagaimana riwayat hidupnya, bagaimana kondisi psikologinya. Kenapa ia buat cerpen misalnya tentang percintaan? Nah, bagaimana kondisi psikologinya? Apakah dia sedang berbunga-bunga atau sedang patah hati? Itu tergantung sebenarnya pada penggambaran cerita yang sudah ia tulis. Berikutnya, bagaimana aliran sastranya. Kemudian kita juga bisa tahu bagaimana nilai yang tergandung dalam cerpen itu. Nilai dari nilai moral, agama, budaya, dan sosial. Dan semua ini sudah ibu rangkum dalam bahan ajar sekaligus LKPD pada hari ini. Jadi ibu akan bagi bahan ajar sekaligus LKPD. Nanti di LKPD di bagian akhir nanti saya akan ada tugas yang harus kita kerjakan bersama-sama sesuai dengan kelompok masing-masing. Ini materi akhirnya itu contoh cerpen dan unsur-unsur cerpen yang terdapat pada bahan ajar mendatang. Tapi sebelumnya ada yang ingin bertanya. Ini materi intinya hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Wen Farel. Apakah semua unsur explaining dalam cerpen harus ada? Oke, terima kasih. Ada yang menanggapi sebelum Ibu tanggapi? Ya, silakan Ivana. Unsur ekstriksi wajib ada dalam sebuah cerpen, tetapi unsur ekstriksi tidak mesti ada dalam cerpen, tergantung cerpen tersebut. Oke, terima kasih Ivana. Tepuk tangan untuk Ivana dan ya, pertanyaan dari Wen Farel, apakah unsur intrinsik dan ekstrinsik itu ini tadi lebih cenderung ke ekstrinsik ya Wen Farel ya? Apakah unsur ekstrinsik ini wajib ada dalam cerpen itu? Tentunya dengan cara seperti ini, latar belakang masyarakat. Kebetulan kami baru pertama membacanya, kami langsung tahu bagaimana kondisi masyarakatnya, bagaimana kami tahu tentang penulisnya, latar belakangnya, dan bagaimana kami bisa melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Tapi pada dasarnya unsur intrinsik yang 7 tadi dulu wajib ada. Kalau tidak ada, pincang cerpennya. Sama seperti kalau misalnya kita manusia, ya kan? Manusia yang katakanlah yang utuh, kalau kita nggak punya mata, apakah kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik? Apakah ketika kita tidak punya tangan, apakah kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik? Tapi sekali lagi pada dasarnya kalau unsur intrinsiknya wajib ada. Tapi kalau unsur ekstrinsiknya itu tergantung pada pemaparan dalam cerpen. Apa yang terkandung itu? Kalau misalnya di dalam cerpen itu kita tahu bahwa ada latar belakang masyarakat yang menceritakan tentang lingkungan masyarakat, maka kita secara tersirat tahu bagaimana kondisi masyarakat yang sedang dialami oleh penulis sampai ke nilai yang terkandung pada cerpen tersebut. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke, kalau begitu saya lanjut pada pembagian LKPD. Silakan ketua kelas dibagi tiga kelompok. Ya, itu sudah bakunya mengajar dan LKPD ini. Di LKPD itu ada penjelasan materi yang sudah dijelaskan tadi. Berikutnya di dalam itu di halaman terakhir, sudah melihat halaman terakhir? Sudah, Bu. Ada cerpen Ibu sajikan yang berjudul tentang bangkit. Sudah dilihat cerpen dengan judul bangkit sudah? Sudah.
petunjuk pengerjaan, dibaca, kemudian setelah dibaca didiskusikan, dan temukanlah unsur-unsur ini, unsur intrinsik yang 7 dan unsur ekstrinsik cerpen yang kamu baca. Oke? Siap? Siap. Ya, silakan bekerja. Berarti kita kamu mempresentasikan hasil kelompok yang sudah kamu kerjakan. Silakan kelompok siapa yang tampil pertama? Kami Bu. Oke, silakan kelompok di sini ya. Saya di sini. Sini saja. Berdiri saja di sini. Oh, berdiri. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. 3. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan menyaksikan atau menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sebelum itu perkenalkan nama kami. Nama saya Hesti Purwantari Lase. Esther Purnama Sari Lase. Faris Karya Mulu.
lima. Jatiluhur. Demikian perkenalan nama kami. Langsung saja kami akan menyajikan hasil diskusi kami kepada tim penyaji kami. Persilahkan. 1. Tema: jangan mudah putus asa. Latar: waktu malam hari. Bukti: cahaya bulan malam ini begitu indah. Tempat: di pinggir jalan di atas jembatan. Bukti: aku termenung di pinggir jalan, memegang kepalaku yang sakit. Di sini di atas jembatan tua ini, angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Suasana sunyi sepi. Bukti: aku berjalan menyusuri lorong malam sepi dan gelap. 3. Alur maju. Karena jalan cerita dijelaskan secara utuh, mulai dari pengenalan latar dan masalah sampai ke konflik, dan di akhir cerita terdapat penyelesaian konflik. 4. Penokohan. Aku mudah berputus asa, kurang bersyukur dan selalu mengeluh. Bukti: kenapa kamu menolongku? Aku sudah tak berarti lagi. Aku hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuaku mendapatkannya. Pria pemabuk dan kuat menghadapi beratnya hidup. Bukti: seorang pemabuk dengan botol bir di tangan kiri dengan jalan yang tak beraturan. Hidup di jalan sepertiku ini, hawanya sangat dingin dan penuh nyali besar. Bahkan untuk tertidur saja itu sulit. Orang pertama sebagai pelaku utama. Bukti: cerpen masih menggunakan kata ganti aku sebagai tokoh utama dan mengisahkan tentang diri sendiri. 6. Nilai moral. Saat tokoh, aku menyadari selama ini hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuanya mendapatkannya. Kita seharusnya bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Tidak hanya menuntut sesuatu karena di luar sana masih banyak orang yang kekurangan. Nilai perjuangan. Pria pemabuk berjuang bertahan hidup di jalanan yang keras. Di kehidupan nyata, banyak orang yang melakukan apapun untuk berjuang hidup. Kita harus berjuang mempertahankan hidup di dunia yang keras ini. Nilai kepedulian. Saat pria pemabuk menyelamatkan toko, aku yang akan terjun. Banyak orang yang membutuhkan bantuan kita saat menghadapi masalah. Kita seharusnya membantu mereka, tidak membiarkannya. Amanah. A. Jangan mudah putus asa dalam menjalani beratnya hidup. B. Bersyukurlah atas apa yang telah dimiliki. C. Hidup tidaklah sempurna, kadang manusia di atas dan kadang di bawah. D. Jangan lari dari permasalahan. E. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. F. Masalah apapun jangan berhenti baru. Baik, demikianlah hasil pemaparan diskusi kami. Jika ada saran atau kritikan dari teman-teman kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Nafkali Banua dari kelompok 7. Ini bukan kritikan atau saran, melainkan ini sebuah pujian kelompok dan kami. Penampilan teman-teman sudah bagus, cara penggunaan bahasa dan penyampaian pun sudah bagus. Harapan kami semua ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih pujian dari teman kami dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan jika ada kritikan dari teman-teman kami, silakan. Baik, menjadi kritik kami dalam diskusi kelompok 2 kepada teman-teman yang tampil. Kalau teman yang satu membaca, silakan diperhatikan dengan baik. Mungkin saja kritik dari kami. Terima kasih. Terima kasih kritik dari teman
kami Devel, dan semoga kedepannya kami dapat mengubahnya dan semoga presentasi kami kedepannya dapat lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, teman-teman tadi sudah menyajikan unsur-unsur intrinsik dan juga ada nilai-nilai dari unsur ekstrinsik. Dan pada pembelajaran ini dulu, terima kasih kamu sudah memberikan yang terbaik supaya ke depan saran dan kritik dari teman-temanmu dapat diterima, jangan jadi tersinggung, itu untuk perbaikan ke depan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok. Iya, tadi sudah penampilan kelompok. Karena sudah selesai presentasi kelompoknya, sekarang kita akan mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Artinya notebook ini sebagai tolak ukur kita bagaimana pembelajaran hari ini dipahami dan dimengerti oleh anak-anak kami. Ini silakan, ini bukan per kelompok lagi tapi per individu. Oke, silakan dikerjakan per orangnya. Di bawah ada petunjuk soalnya. Silakan dibaca dan dipahami, silakan dikerjakan. Diberikan waktu. Yang sudah selesai boleh nanti yang sudah selesai boleh langsung kasih, bisa dikoreksi karena akan kita urutkan nilainya pada hari ini. Silakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Akan dikumpulkan. Hasil evaluasimu dan rata-rata semua sudah memenuhi KKM karena KKM kita 65, yang 3 orang nanti tidak memenuhi KKM, mohon nanti ini jadi bahan pelajaran kita bersama.
yang paling tinggi nilainya ada Rika 95, kemudian ada Milka 98, itu paling tinggi. Yang dua ini Milka 95 dan Rika 95. Oh, satu lagi ada Pebble 95, yang lainnya rata-rata 65 ke 80, dan yang tidak tuntas ada Surkinalase 64, kemudian ada Lena Elfrida 63, dan ada Kristo 60. Kita akan membuat rangkuman pembelajaran. Sudah? Apa permasalahan? Ada permasalahan? Oke, siapa yang bisa membuat rangkuman pembelajaran hari ini? Oke, silakan Idaman. Hari ini kita telah belajar tentang pengertian cerpen, dan hari ini juga kita telah belajar tentang unsur-unsur cerpen, baik intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Oke, terima kasih Idaman, berikan tepuk tangan. Next. Siapa yang bisa, satu orang lagi yang bisa membuat rangkuman hari ini? Oke, silakan Milka. Baik, rangkuman atau kesimpulan yang telah saya buat berdasarkan materi yang telah dipaparkan tadi, yaitu pengertian dari cerpen dan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk unsur-unsur cerpen sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya adalah tema, tokoh, penokohan, alur, setting, sudut pandang, dan amanat. Kemudian unsur ekstrinsik yang di dalamnya terdapat latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai dalam cerpen. Oke, tepuk tangan untuk Milka. Dengan saya disampaikan pada hari ini kita sudah belajar pengertian cerpen, unsur-unsur yang ada dalam cerpen, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya. Berikutnya kita akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 pertanyaan yang Ibu ajukan pada refleksi pembelajaran. Yang pertama, manfaat apa yang kamu dapatkan pada hari materi hari ini? Kemudian, sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar? Dan menurutmu, apakah metode belajarnya mudah diikuti? Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi hari ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Manfaat yang saya pelajari tentang materi hari ini adalah saya mengerti bahwa dalam cerita pendek wajib ada unsur pembangun yang menjadikan cerita tersebut terarah dan tersusun dengan baik. Oke. Manfaatnya artinya hari ini Pebble sudah mendapatkan apa yang tadi sudah dapatin Pebble? Iya, unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kemudian, sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar? Ada yang bisa menanggapi ini? Iya, masih Milka Kendall, silakan. Sikap positif yang bisa saya dapatkan selama pembelajaran hari ini adalah saya bisa bekerja sama dengan teman-teman saya dalam kelompok, dan saya juga bisa belajar bagaimana cara mengungkapkan pendapat dalam ruang diskusi dan presentasi. Oke, terima kasih Milka. Artinya hari ini kamu sudah mendapatkan manfaat dari materi cerpen. Kemudian ada sikap positif dalam pembelajaran hari ini, adanya kerjasama. Kamu bisa memberikan pendapatmu dengan teman walaupun melalui diskusi. Kemudian metode pembelajaran hari ini bisa diikuti, artinya kamu bisa mengikuti proses dari kita memulai sampai pada saat ini. Kita pulang, saya persilakan kepada Wilfaret untuk memimpin kita doa sebelum pulang. Baik teman-teman semua, mari kita bisa berdoa.
Demikian pembelajaran hari ini, semangat tetap belajarnya karena ini untuk menunjang masa depanmu yang akan datang. Demikian untuk pembelajaran ini, silakan pulang ke rumah, hati-hati di jalan dan